Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nah, Pak Munawar santai aja. Oke. Ya, santai aja. Kita bincang-bincang dengan Ibu karena istrinya Pak Munawar yang sakit ini. Dioperasi pun masih sakit ya Ibu. Di rumah sakit mana aja Ibu? Rumah sakit Bros. Bros? Iya. Sama? Sama habis itu Sangla. Surya Wisada Sanur sana ya Ibu? di Renon. Oh, di Renon ya. Asal mulanya gimana sih Ibu? Itu keluar cairan melepuh-melepuh. Oh, Kena pot, kenapa? melepuh-melepuh itu kayak seperti kena pot. Oh. Tak bakar, habis itu keluar cairan seperti minyak. Keluar cairan jadi awalnya itu abu lalu melepuh-melepuh gitu Bu, seperti kena knalpot gitu. Habis itu keluar cairan kayak minyak goreng. Itu namanya kebanyakan minyak itu Bu. Iya betul ya, gorengan ya Pak. Sampai keluar seperti Iya. minyak gitu. Iya. Lalu dibawa ke rumah sakit dioperasi gitu. Operasi. Oh, sampai dioperasi gitu. Katanya dokter apa Ibu? Ya kolesterol. Kolesterolnya itu banyak. Penyumbatan harus dioperasi, dan kolesterolnya itu yang minyak tadi harus dikeluarkan semua. Minyak-minyak itu yang keluar Harus itu. dikeluarkan semua. Sudah berapa lama Ibu operasi dari sekarang ini? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Ya. Sudah 8 bulan ya. Tapi masih sakit ya. Oke. Operasi masih sakit. Ya. Itu ya. Nah, sekarang Ibu, saya tanya. Kemarin sudah minum di sini pagi, lalu puasa cuma 3 jam kemarin. Hasilnya apa Ibu? Ibu yang tahu. Karena hari inilah mulainya puasa yang benar hari ini. Niatnya Ibu cuma niat penyembuhan. Karena di Islam tidak ada sunahnya. Di Islam cuma Senin Kamis, Daud itu. Tuh. Nah, ini untuk penyembuhan niatnya supaya tidak terjadi sirik-sirik gitu. Cuma 8 jam. Tujuannya 8 jam Bu Ibu, di saat nanti jam 1-2 perutnya bunyi. Itu sel-selnya yang bagus ingin makan. Tapi yang dimakan nggak ada karena puasa. Maka dimakanlah itu Bu, penyakit-penyakitnya. Iya. Lah penentunya nanti jam 5 loh Bu, ini mundur. Bukan jam 4 ya Pak. Karena nanti jam 9 kita akhiri di sini paling lama. Iya. Itu. Ya Ibu. Nah, ini sedang makan kurma 7. Yang anunya mana? Nah, itu. Lalu pilnya Basauda Jinten juga sudah habis. Ini persiapan yang namanya minum gelas kedua Ibu. Luar biasa ya nanti insya Allah ini Bu hasilnya. Itu. Nah, dinikmati ya Pak. Santai aja. Pokoknya semua awali dengan Bismillah. Itu aja. Kalau Bismillah Ibu, antara kita makhluk dengan Allah. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim, antara Allah dan makhluk banyak lebih dari 1. Itu bedanya. Ya Ibu. Nah, ini sudah luar biasa Pak Munawar ini. Sudah minum begitu cepatnya. Pak jangan lupa loh, daunnya bidara sudah. Udah. Alhamdulillah. Udah habis. Besok sudah. Wajahnya juga sudah merah Ibu. Merah itu apa? Sudah banyak air penuh rempah-rempah itu aja. Gitu. Di sini Bu tidak ada biaya. Biayanya kalau ada perubahan sedikit aja sudah kasih sini untuk beli madu, kurma, minyak zaitun. Juga diminum bagi orang-orang yang nggak punya nanti kalau di sini. Kalau yang punya saya suruh transport itu memang 1 juta. Yang punya gitu. Kan saya tahu punya ndak itu. Nah, itu.
untuk beli bermacam-macam. Bapak sudah saya kasih yang namanya zaitun sudah. Diminum kan tadi? Minum. Mari. Nah, tuh. Pas mau Lalu. tidur itu. Mau tidur ya? Itu kan Nah, tuh. Lalu sudah saya kasih madu, rempah-rempahnya. Hujan ya Ibu? Gerimis ya. Yaitu ya Ibu, ini sudah dimakan dengan cepat kurmanya. Luar biasa Bapak. Alhamdulillah penyembuhannya cepat. Tapi memang 10 hari ini ya Ibu, itu pengeluaran kimia-kimia dalam tubuh. Insya Allah 10-30% didapatkan 10 hari ini. Amin. Baru hari ke-11 sampai hari 20 penyembuhan sampai 60% Pak. Karena puasanya Bu sudah tidak 8 jam lagi itu yang kedua. Harus siap tuh. Persis seperti Ramadan. Oh. Cuma nanti di 10 hari itu diniatkan sunnah Senin Kemisnya diniatkan. Selasa, Rabu, lalu Jumat, Sabtu, Minggu niatnya penyembuhan penyakit. Nah, jadi dapat double. Kalau 8 jam ini cuma penyembuhan. Iya. Baru nanti Ibu sembuh totalnya insya Allah itu di puasa 24 jam itu harus siap-siap. Nah itu. Kalau puasa 24 jamnya itu tidak harus 10 sampai badannya sehat. 5 hari ya sudah selesai. Nah itu Bu. Biasanya tahu Ibu kalau puasa 24 jam, kalau Ramadan lupa tidak sahur itu loh. Iya. Nah, itu kan sudah itu. Nah, itu sudah luar biasanya puasa. Obat dari skala obat salah satunya puasa. Karena Bapak ini sakit kolesterolnya ribuan sel mati itu. Iya. Nah, ribuan sel itu mati kenapa ditandai dengan banyaknya penyakit. Lah, untuk memperbarui, membentuk sel-sel yang baru, diperlukanlah rempah-rempah itu. Diperlukanlah kurma. Nah, nanti dengan sel-sel yang baru itu ditandai dengan wajah yang bersih, penyakitnya hilang. Nah itu. Makanya harus digerocok air yang sangat banyak. Ini sudah hampir 2 liter Bu. Ini sudah minum cepat, sudah bersyukur ini. Kalau minumnya sedikit-sedikit sudah sulit untuk sembuh. Sulit karena pengeluaran penyakit lewat pipis. Pengeluaran penyakit pertama itu lewat pipis. Nah, kalau lewat BAB benar lewat BAB nunggu 24 jam. Tapi Iya kan? kalau nguyuh sampai Nah. BAB. Nah, bersyukur sudah keluar semua. Sama lihat tuh BAB-nya, hitam-hitam itu. Hitam. Nah, nanti kalau sudah kuning sudah sembuh sampean insyaallah. Oh. Dilihati saya selalu melihat BAB saya dan pipis saya. Pipisnya harus putih. BAB-nya kuning seperti bayi itu loh. Lihat itu. Bayi belum makan apa-apa tahu itu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Makanya kurma luar biasa. Rempah-rempah luar biasa ini. Ini tadi ada kopinya ini. Ya, ada cengkehnya. Iya, luar biasa. Nanti ilmu-ilmu saya kasih ke Bapak, tapi bertahap, belum bisa. Kalau sudah hasilnya 30%, makanya besok mulai praktek di sini. Pengalaman sini mulai praktek. Iya, Ibu. Iya, kita besok praktek. Ibu yang buat. Padahal Ibu sakit nih, Ibu yang buat. Prakteknya 2 kali setelah Ibu sampean, Pak. Suatu saat kalau ibunya sakit, sampean yang buat. Yes. Nah, gitu. Karena nanti itu kalau sudah di sini sibuk, gak usah ke sini buat sendiri. Iya kan sakit. Ya, doanya gitu Ibu tadi. Yasin, Ibu hafal ya Yasin ya? Hafal nggih? Panjang pendeknya harus benar. Kenapa saya putus? Saya cuma 10 lalu ke 82. Terlalu lama kalau saya habiskan. Yes. Kalau saya habiskan Asmaul Husna habis, Yasin habis. Itu salah satu yang kena barang goib. Oh, ngoten. Kena dukun. Harus Tapi itu. kula mboten. Ndak, jenengan ndak. Nah, kalau sudah tanda-tanda
tubuh saya ini gemetar sekali. Banyak di sini orang yang sakit gitu. Kalau getarnya sampai sini, kelasnya kelas teri, tak boleh sombong. Kalau sudah dari kaki sampai ke sini, sudah kelas atas tuh, ilmunya tinggi. Ya, Harus alhamdulillah. dibacakan itu. Berarti gua alhamdulillah. Oke, tapi nggak harus, jadi harus siap-siap. Nggih, sama. Ada yang iri-iri itu ada. kata. Iya. Kata rencang percaya. Karena di Quran sudah dijelaskan. Di mana mau sukses atau sudah sukses, di samping Anda akan terdapat orang iri. Ah, gitu dijelaskan seperti itu. Nah, gitu. Gitu. Hati-hati, lawannya orang iri apa? Sabar. Nggih, leres. Ibadah yang kuat, Nggih. sodakoh. Nah, itu luar biasa senjata-senjata itu. Itu akan kalah sendiri. Nggih. Dia akan kalah sendiri. Kalau kita lawan iri sama iri, hancur kita. Nggih, malah. Itu. Juga seperti saya ini Pak, nggak bisa tanpa modal pengobatannya. Nggih. Besar biayanya juga. Nggak akan mampu orang belajar Pak Haji seperti belajar ke Pak Haji nggak mampu. Saya dapat laku jaket buat beli kurma waktu itu. Sekarang sudah tak mintai sekarang ke pasien-pasien. Nggih. Gitu. Sekarang sudah pasiennya banyak. Transfer Pak satu untuk semuanya, sodako namanya. Transfer langsung. Nggih. Kalau saya gitu. Kalau pas kehabisan itu, gitu. Yang penting itu berobat harus ada perubahan. Nggih. Nomor satu itu harus ada perubahan. Beli apapun harus ada perubahan. Gitu. Ya, gitu ya Pak. Gitu. Jadi salah satunya itu adalah sodakoh. Nah, gitu. Bapak kon sakitnya puara sekali sampai operasi itu parah sekali Bapak. Nggih. Ya, aslinya mana Pak? Jember ya? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya, aslinya ya. Parah sekali sampai operasi masih sakit. Nggih. Parah Mas. Jalannya masih seperti itu. Nggih. Nanti pokoknya Ibu hari ke-11 jalannya sudah perubahannya sangat luar biasa. Amin. Percuma berobat kalau nggak ada. Berubah. Ini sudah modal awal minum banyak itu sudah modal Ibu. Nggih. Nah, itu sudah modal di sini. Tuh, untuk tubuhnya Pak Munawar. Apalagi sudah disiapkan yang namanya amplop ini. Luar biasa ini senjata penyakit ini. Untuk melawan penyakit, orang-orang jahat, sirik, iri, dengki ada di sini nih. Itu. Nah, gitu sudah kita doai, taruh di dalam tas senjata itu untuk apa aja. Tolong Pak Munawar, kan sering ondan apa mobil ini? Sepeda. Ah, sepeda. Ya, saya pesan. Sepedahan, kalau ada orang tua nyebrang, tolong diparkir hondanya. Oh, langsung nolong ya. Langsung nolong. Dituntun. Kasih amplop satu. Sudah diseberangkan, kasih satu. Berdoa sendiri itu orangnya. Iya, kayak. Berdoa sendiri. Itulah. Nah, itu Pak. Jenengan mulai lahir sampai detik itu diampuni dosanya Ibu. Amin ya Allah. Diampuni dosanya. Yang kedua sampean berdoa. Nggih. Berdoa. Ya Allah, gantilah ini. Hanya Allah yang tahu. Gantilah dengan ini rezeki yang halal, barokah, yang banyak. Nah, gitu. Itu Ibu, salah satu. Seperti itu. Ada batu di jalan. Di tengah-tengah batu kayu. Berhenti. Ambil Pak. Lalu berdoa sampean. Biarkan wis dianggap orang apa. Berdoa pada Allah. Gantilah ya Allah dengan yang lebih barokah. Punya proyek ini berdoa. Biarkan dianggap gila. Oh, kita berdoa sama Allah, ya kan? Tidak ketawa, iya kan? Kalau saya gitu. Ini contoh saya ditagih orang 3 juta. 3 juta Pak. Jam 10. Jam 10. Lalu saya dari masjid jalan dari Alkomar. Jalan. Ada orang jualan dupa itu loh, pakai di karung brodol. Brodol Ibu. Tak ambili, tak tolong. Saya tolong. Udah.
dia. Saya berdoa, gantilah lebih barokah ya Allah, mau ditagih saya yang dekat dengan Allah itu. Mau ditagih 3 juta. Jam 8, Pak, dikasih 9 juta. Ya Allah. Orang pesan itu loh. Wah, seperti itu, Pak. Nggih. Berdoa jangan sia-siakan. Doa adalah senjata. Nggih. Bapak mau ke Tiara Dewata, Nggih. cilaka di tengah jalan. Tapi kalau Bapak berdoa, berikan selamat ya Allah sampai sana. Yang dikodar sudah tabrakan itu, Bu, hilang. Tidak jadi karena apa? Doa. Doa adalah segala-galanya. Nggih. Nah, seperti itu. Yang dekat sama Allah. Itu aja. Saya, senjata saya Quran ini, bantu orang-orang sakit. Baca. Lo nggak gitu mati di sini. Iya. Iya, coba sampai lihat itu orang. Ya kan? Pakai doanya gini-gini mati kalau di Bali. Nggih. Jelas. Mati. Orang mana, apalagi orang Jawa. Mane kadang tiangan repot yang keyakinannya tiang-tiang. Nggih. Boleh itu kan salah sasaran. Lah nggih, salah. Cang Maris Sampai mungkin berobat kan putih-putih jarang sing baca Quran. nggih. Jarang. Bahkan nggak ada. Nggih tasik Iya niki. kan? Lah nggih niku lah. Yo Dik yo. Nah, seperti itu. Lalu ditarik pertama. Biayanya segini lah itulah. Kula nate tangkep Pak Ji. Nggih. Teng tiang. Terus saya didamel tiang. Didamel apa? Salahin orang. Disalahi. Nggih. Kan kula tangkep tiang sekawan niku sami. Nggih. Mane kula tangkep jenengan niku alhamdulillah Nggih. kan boten. Mboten. Nah, sekarang itu dilihat dia. Akhirnya dilihat. Dia punya rencana apa enggak? Sampai kena digabuat orang. Harus pakai sikop. Nggih. Ada gitu ya kan? Kata. Biayanya segini. Nggih. Ya. Target. Ah. Nggih. Itu dilihat belakangnya ada rencana. Jenengan suruh tolong siapkan 14 amplop. Bukan untuk saya ini Nggih, amplop nggih, 14 ini. Nggih. Senjata inilah. Itu. Seperti itu, Pak. Kalau jenengan sudah kena, Pak, habis itu Asmaul Husna sama Yasin. Habis, Pak. Otomatis itu. Habis saya bacakan. Oh, ngoten. Iya. Ningali tingkatan-tingkatan. Nggih. 99 itu Nggih. semua dibaca. Dibaca, saya baca itu. Ya. Nah, ini. Saya baca. Nggak hafal saya. Hafalnya cuma 20 saya. Saya baca ini. Oleh kenging yang. Nggih. Yasin yang nggak bisa dibaca langsung nggak bisa. Panjang pendeknya kalau salah. Berapa itu? Ya. Menjawab jenengan nggih, salah satu contoh. Pak Yai Ustadz berdoa. Sampeyan jawab apa? Amin 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 niku artine aman. Jadi sampeyan jeneng aman aman Pak Yai ini ceramah. Ya. Tapi kalau pelan jawab amin. A-nya 2, I-nya 2. Amin. Amin. Pelan. Seperti itu. Allah membarokai. Nah, itulah artinya. Seperti itu, Pak. Ya. Makanya belajar Quran harus berhadapan sama gurunya. Lek salah panjang pendek Beda artinya nggih. artinya salah. Nggih, begitu panjang salah gitu. Jadi baca Quran harus, kalau belajar harus ada gurunya, Pak. Nggih, ada yang nuntun. Ada yang nuntun, salah ada yang benarkan. Nah, kecuali kalau sudah bisa. Gak bisa untuk menghabiskan Quran itu berguru habis nggak bisa. Nggih. Gak ada habisnya yang namanya belajar itu. Makanya kita di hadapan Allah, kita ini orang bodoh. Nggih. Supaya belajar dan belajar sampai ajal menjemput. Tuh. Seperti tadi, Ina gitu. Nggak dibaca Ina marot seterusnya enggak. Jadi, Panjang pendek ini nggih. iya. Seperti itu. Nah, ini Bu Kadek. Sabar Ibu ya, masih ada pasien. Nggih. WA aja, nggih ada pasien. Nggih, nggih Ibu, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nah, itu. Jadi hati-hati baca-baca Qur'annya.
harus benar. Iya belajar. Nggih, lho. Wis belajar. Saya habis subuh belajar di Al-Kormal 1 jam. Habis subuh sampai jam 6:30. Makanya saya nerima pasien 7:30. Nggih, mantune. Iya. YouTube saya jenengan dulu 2 tahun. Waduh kalau membaca pedot-pedot. Sekarang mulai. Karena kita belajar. Belajar dan belajar. Begitu. Tidak ada bacaan Quran yang sempurna kecuali satu aja. Baginda Rasulullah. Pak Yai rek sempurna bacanya Quran tidak boleh. Baik bacaannya benar gitu. Yang sempurna itu hanya Rasul kita. Ah, seperti itu Pak Munawar. Makanya saya pengobatan ini jangka panjang. Bukan pendek, jangan sudah sampai sampai putus. Supaya besok jenengan siapa tahu saya meninggal dulu. Lalu sampai praktekkan ini. Ke anak, ke adik, ke saudara. Mengalir Pak ke saya. Mengalir ke kuburan itu loh mengalir. Pahala. Makanya untuk bisa senjata pada dukun-dukun hanya menolong orang salah satunya. Senjata. Nah, seperti itu. Hindu, Islam, Kristen, semua pasien-pasien saya ajak suka gemar menolong. Gemar sodako. Nah, gitu ya, Pak. Seperti itu. Sudah cukup, alhamdulillah. Karena di sini sudah usaha saya. Kalau saya nggak usaha ya memang uang memang harus uang. Untuk perputarannya itu uang memang seperti itu. Makanya kalau berobat kemana-mana ada yang namanya sikap. Dibuat tuh. Nah seperti itu. Tidak boleh sirik namanya. Nah seperti itu. Nggak ada sikap-sikap di sini. Sikapnya ini Pak. Nih amplop ini. Sikapnya sodako. Taruh di tas. Sampean kalau mau sudah disodakokan 3 orang, isi lagi amplopnya. Beli lagi 14. Senjata itu Pak. Sampai kapanpun, sampai ajal menjemput. Tapi nggak ditaruh di tas toh, 14 nggak disebar-sebarkan. Sebarkan 1, dapat rezeki, isi lagi 10.000. Sudah, itu senjata. Ada kesulitan di sana. Kasihkan fakir miskin. Ya sudah lancar barokah. Seperti itu Pak. Seperti itu. Banyak orang yang ngerti. Makanya Allah, Nabi diajak ke surga sama neraka Ibu. Sama malaikat Jibril diajak yang namanya terbang ke neraka dan surga. Diajak dulu ke surga. Lah di sana ada kelompen kelota. Wahai Jibril, kelompennya siapa itu kok sudah di surga? Itu Baginda Muhammad, itu kelompennya muridnya Nabi namanya Bilal. Lalu turun ke bumi, Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga kelompenmu itu sampai di surga? Kelompen itu otomatis orangnya surga itu. Ternyata dia bersihkan masjid, adzan. Pekerjaannya itu. Lalu setelah jenengan pipis itu wudu, sholat sunnah, sekarang sudah sibuk nggak bisa kan? Seperti itu Pak. Insya Allah saya mau seperti itu. Tuhan nanti insya Allah kalau kasih umur panjang merawat masjid dan penggawanya itu. Nanti sudah rezeki dikasih sendiri sudah. Kita menebar kebaikan. Akhirnya kita panen di saat tua. Lalu diajak lagi Pak ke neraka, tadi ke surga. Disitulah Pak orang dililit kawat yang sangat panas. Wahai Jibril, siapa yang dililit sangat panas itu siapa di neraka?
Itulah orang yang bicara melulu. Orangnya pinter, ilmunya tinggi, pinter, tapi disuruh sodako, ayo sodako, dewe pelit. Iya, ngongkon tapi. Oke. Disuruh berbuat baik, dia sendiri jelek, merkosa muridnya. Iya kan? Banyak seperti itu. Itulah Pak, diancam Pak. Paling ganas di neraka sana. Nah, seperti itu. Orang yang ngerti tapi tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya Pak. Nah, ini selesai, kita akhiri. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina syaitan ma'brur ya asisu ya qafat ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.